satu tema yang sangat menarik sekali, di mana kita akan membahas tentang arti pahlawan dalam perspektif Islam. Kita tahu, kita sudah paham, ketika kita bicara pahlawan, pasti yang teringat adalah perang. Perang melawan penjajah, perang untuk menciptakan kemerdekaan. Indonesia ini salah satu negara yang kemerdekaannya bukan pemberian, tapi kemerdekaan Indonesia itu adalah buah karya, buah perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga, harta, tanpa mengenal pamrih apapun. Maka sepatutnya lah kita di bulan November ini mengenal beliau, tidak hanya mengenal, tapi kita harus bisa mencontoh beliau, dan terutama sekali adalah mengisi kemerdekaan yang sudah beliau perjuangkan. Dan kita harus benar-benar penuh dengan semangat, jangan kecewakan mereka yang sudah mengalirkan darah di tanah yang saat ini kita injak bersama, yang saat ini menumbuhkan kekayaan untuk kita bersama, yang saat ini menjadi perlindungan untuk kita bersama. Baiklah, mengawali apa yang kita akan bahas kali ini, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pantaslah kita sampaikan. Mari bersama-sama kita membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah catat kita, mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Gusti Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga besar ini yang saat ini bersolawat jauh dari Makkah dan Madinah, mudah-mudahan ke depan bisa melaksanakan solawat, membaca solawat langsung di depan makam Rasulullah. Apakah itu haji, apakah itu umroh, insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah dan juga solawat kepada keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah menerima solawat kita sambung kepada Rasulullah. Biqaul Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada topik yang kita bicarakan. Siapa sih sesungguhnya pahlawan itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Nah, secara bahasa, pahlawan juga bermakna dari orang yang pantas memperoleh pahala karena jasanya dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Ada yang mengatakan bahwa pahlawan itu berasal dari akar kata pahala dan akhiran wan. Jadi pahlawan, jadi orang-orang yang mendapat pahala karena perjuangannya. Nah, bagaimana kemudian dalam perspektif Islam, makna pahlawan itu seperti apa? Nah, di dalam pandangan Islam, pahlawan itu dimaknai sebagai orang Islam atau orang Muslim yang berjuang menegakkan kebenaran atau al-haq demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan doktrin yang kita kenal li mardhatillah wa li'ilai kalimatillah. Kata kuncinya bahwa pahlawan itu ada dalam posisi kebenaran. Jadi yang ditegakkan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang berjuang, tapi yang diperjuangkan itu bukan kebenaran. Kebenaran itu belum bisa dikatakan sebagai pahlawan. Dan ridho Allah. Nah ini, jadi ada unsur al-haq atau kebenaran dan juga ada unsur ridho Allah. Makna kebenaran di sini bahwa segala sesuatu itu memang diperintah atau segala sesuatu itu memang dilarang. Jadi yang diperjuangkan itu adalah perintah dalam kebaikan dan larangan dari kemadaratan atau kesengsaraan. Nah, sehingga dengan demikian pahlawan dalam perspektif Islam itu memiliki konteks, yakni memperjuangkan kebenaran untuk menjunjung nilai luhur Islam sebagai agama yang benar. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dua, kita ini ketika belajar mempelajari tentang pahlawan,
kita berkutat kepada perjuangan-perjuangan terlebih masa-masa lalu ya. Jadi kalau sekarang ini kita mau jadi pahlawan itu bisa apa tidak? Nah, kita ini intermezzo saja. Ada yang pernah nggak dengar istilah pahlawan kesiangan? Jadi pahlawannya itu telat, kesiangan. Kamu ini pahlawan kesiangan. Kan kita sering mendengar yang seperti itu. Berarti orang ini berjuang atau tidak? Orang ini sudah berkorban atau tidak? Nah, sehingga dalam dasar dari yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian juga dari perspektif Islam atau artinya dalam perspektif Islam tadi, kita sudah punya satu kesimpulan, satu makna tentang pahlawan itu. Bahwa pahlawan itu adalah yang jelas adalah orang, yang kedua melakukan perjuangan, nah yang ketiga membela kebenaran, yang keempat menuju ridho Allah. Jadi orang ini dalam melakukan perjuangan untuk membela kebenaran dari ridho Allah. Berarti kalau 4 unsur ini tidak ada, maka belum bisa dikatakan dia seorang pahlawan. Baik, kemudian bagaimana sekarang? Di era yang sekarang ini, bisa nggak kita jadi pahlawan? Kita lihat panjenengan semua yang kumpul di malam ini, menurut hati panjenengan semua ini kira-kira sudah jadi pahlawan atau belum? Ini kan renungan bagi kita. Minimal kita harus bisa menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Kembali, pahlawan berarti satu tadi, siap berjuang menegakkan kebenaran, ya kan, untuk mencari ridho Allah. Seorang suami bisa jadi pahlawan, seorang istri juga pahlawan, seorang anak juga pahlawan. Berarti di sini ada proses pembagian peran. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, peran sebagai anak. Banyak cerita-cerita heroik ya. Panjenengan semua masih ingat ketika ada letusan Gunung Semeru kemarin, ya, aliran lahar Gunung Semeru. Seorang anak yang rela meninggal bersama dengan ibunya. Dia tidak lari keluar menyelamatkan diri, tapi dia rela berkorban demi ibunya. Nah, ini juga dikatakan sebagai pahlawan. Nah, tapi tadi kan dikatakan sama Bu Evi, pahlawan itu berjuang untuk menegakkan kebenaran, kemudian mencari ridho Allah. Nah, orang ini kan melindungi ibunya, dikatakan sebagai pahlawan. Nah, memang ada makna yang tersirat dari makna yang sudah kita sampaikan tadi di atas. Orang itu rela berjuang, itu orang biasanya tanpa pamrih. Kalau orang punya pamrih, insya Allah perjuangannya itu tidak murni dan tidak tulus. Dan biasanya orang yang seperti itu hasilnya, kalau berhasil dia lupa daratan, kalau gagal dia kecewa, dan kalau kecewa, nah ada yang diluapkan dengan marah-marah, melempar batu dan sebagainya, maka dia bukan seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu rela berjuang tanpa pamrih dan tidak pernah berpikir hasil. Coba bayangkan pahlawan-pahlawan yang gugur membela Indonesia merdeka ini. Apakah ketika mereka berjuang itu mereka berharap akan dapatkan tanda penghormatan? Tidak. Mereka bahkan ada, ya, Masya Allah ya, termasuk kakek saya, ini kan juga seorang veteran. Tapi beliau tidak mau, ketika dipanggil mau diberi penghargaan itu beliau tidak mau. Biarlah ini jadi amalku kepada Allah. Nah, tapi kan jarang. Nah, tapi bagaimana kalau orang ini kemudian menerima penghargaan dan diterima? Kita kan tahu pahlawan-pahlawan nasional. Tapi ternyata pahlawan nasional itu mendapatkan gelar pahlawan nasional pasti setelah meninggal dunia. Jadi ketika berjuang, beliau ini tak pernah berharap untuk mendapatkan label pahlawan nasional. Nah, sekarang saya punya satu cerita. Cerita ini berasal dari negara Persia. Pada saat itu
rajanya bernama Kisra Anushirwan. Kisra Anushirwan ini orang yang suka melakukan turun ke bawah, artinya dia suka berkunjung atau istilah sekarang itu belusuan untuk mengetahui bagaimana nasib rakyat. Suatu ketika dalam kunjungan ke rumah penduduk, dia tiba di satu rumah yang dimana dia menemukan seorang kakek menanam pohon di halaman rumahnya. Raja Kisra ini tertawa. "Wahai kakek, kenapa engkau ini menanam pohon yang akan berbuah itu membutuhkan waktu 10-20 tahun lagi? Padahal umurmu sudah tua. Nanti tahun depan bisa jadi kamu sudah meninggal dan tidak dapat menikmati buah-buahan yang telah engkau tanam." Apa jawab kakek? Si kakek hanya tersenyum dan dengan sebuah kalimat yang menggetarkan hati sang raja, si kakek itu menjawab, "Wahai raja, sesungguhnya orang-orang sebelum kita itu telah menanam pohon dan buah dari pohon tersebut sudah kita nikmati sekarang. Maka kita juga menanam kembali pohon dan buah agar dinikmati oleh orang-orang setelah kita." Nah, apa yang dilakukan kakek ini mengingatkan sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, bahkan termasuk dari hadis ini menjadi moto hidupnya Bu Elvi. Apa bunyinya hadis? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan cerita dari masyarakat Persia tadi dikaitkan dengan hadis Rasulullah, maka kita semakin paham bahwa ketika kita berbicara tentang pahlawan ini di zaman sekarang, bukan berjuang mengangkat senjata. Dan juga tadi sama Pak Ketua juga digambarkan bagaimana perjuangan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kita yang di sini bisa berbuat apa? Tetap bisa berbuat untuk membantu mereka. Nomor 1 jelas doa itu paling utama. Nomor 2, jika ada rezeki, banyak sekali pihak-pihak, lembaga-lembaga yang siap mengantarkan donasi-donasi ke sana. Tidak besar mungkin, tapi kalau dikumpulkan menjadi satu kekuatan yang besar. Nah, di dalam Islam sendiri, nama-nama pahlawan itu banyak sekali. Dan yang paling terkenal, pahlawan yang bisa menyebarkan agama sehingga bisa sampai ke Spanyol, sampai ke Eropa, yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian terkenal dengan perang salib. Nah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini, pada waktu perang salib itu perang yang sangat melelahkan, di mana sudah jauh jaraknya, tentaranya sudah kelelahan. Nah, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Untuk membakar kembali semangatnya dari para pejuang Islam saat itu, yakni dengan membuat satu acara berupa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin mengetahui sejarahnya Maulid, itu diawali dari Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu sudah kelimpungan, bagaimana ini cara membakar semangat. Sedangkan mau pulang kembali ke negara Arab sana juga terlalu jauh, sudah kadung sampai di tempat Eropa, benua Eropa ini, sementara sudah kehabisan tenaga. Akhirnya memiliki ide untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang di situ mampu membakar semangat. Karena ketika kita melakukan maulidan itu kan ada kan adrenalin kita itu terpacu, kita menjadi lebih bersemangat, kita menjadi ingin mencontoh Rasulullah, bahkan kita bersemangat mempertahankan agama Islam ini agar menjadi agama agung kita, lahir, hidup, sampai nanti kita mati tetap dalam keadaan Islam. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga pernah mendengar pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu disematkan kepada para guru, di mana para guru itu
guru, tapi ya para guru itu Masya Allah, mereka rela berjuang, mereka rela mengabdikan diri semata-mata untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang juga ada yang namanya pahlawan itu seorang dokter, seorang perawat. Ada juga yang namanya pahlawan itu Pak Tentara, Pak TNI, sesuai dengan profesi masing-masing. Panjenengan semua juga pahlawan yang memiliki kemampuan bisa masak, bisa pijat, bisa menyembuhkan orang, maka itu juga pahlawan bagi orang yang sudah dibantu. Berarti endingnya bahwa pahlawan itu adalah berguna pada sesama atau bahkan banyak orang lain. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi pahlawan di masa kini. Bagaimana caranya? Saudaraku sekalian, saat ini kita tidak usah jauh-jauh ke luar negeri sana. Saat ini nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita, itu kadang sedang tergoyak. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ada. Padahal kita punya semangat. Hubbul waton minal iman. Cinta negara itu sebagian dari iman. Kita orang Indonesia, kita orang Islam. Nah, sekarang yang banyak itu adalah orang Indonesia tapi bergaya tidak jadi orang Indonesia. Maka kalau kita semua ingin jadi pahlawan di masa kini, maka salah satunya adalah kita bisa mengutamakan persatuan dan kesatuan tanah air tanpa membeda-bedakan. Tadi malam Bu Elvi menghadiri sebuah acara yaitu moderasi beragama, yang di situ kita doa bersama semua agama yang ada di wilayah tersebut. Dan izin Bu Elvi kurang 5 menit lagi. Oke. Lanjut. Nah, Bu Elvi sampaikan bahwa kita ini satu apa? Indonesia. Ini harus selalu kita sampaikan, kita adalah orang Indonesia. Kita beragama Islam dan kita adalah orang Indonesia. Kemudian agar bisa menjadi pahlawan masa kini, yang kedua adalah memiliki kepedulian kepada sesama anak bangsa. Bukan secara suku, bukan secara agama saja, bukan secara apa-apa. Karena pahlawan yang memerdekakan Indonesia tidak hanya Islam, tidak hanya Katolik, tidak hanya Kristen, tidak hanya Buddha, tidak hanya Hindu, bahkan orang-orang Cina pun. Nah, jadi Indonesia itu memang berbeda-beda tapi satu karena Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang ini tingkat kepedulian kepada sesama itu semakin menurun, bahkan terjadi degradasi atau perusakan. Nah, dengan kita kajian seperti ini, kita meningkatkan rasa empati kita, kepedulian kita kepada sesama anak bangsa. Kemudian yang ketiga, jadilah pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, khairunas anfa'uhum linnas. Kita bisa mengambil mana hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai baik di luar, sementara di keluarga nggak karuan. Nah, yang keempat, semangat berkarya membangun ekonomi. Sungguh kita ini tidak akan bisa maju kalau ekonomi kita tidak maju. Maka tidak masalah kita bekerja untuk mengharapkan dapat maisha, dapat hasil, itu tidak ada masalah. Tapi jangan itu menjadi orientasi. Ada hal yang lain. Apakah bertahan hidup? Dapat uang 100.000 kalau tidak berkah diberikan sakit. Tapi dapat uang 25.000 kalau berkah, Masya Allah, diberikan sehat dan bisa mencukupi semuanya. Sehingga ada pada kesimpulan bahwa pahlawan masa kini mampu dan sanggup menunjukkan aksi nyata. Jadi yang penting itu adalah aksi nyata. Ingat pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin itu pengantar dari Bu Elvi. Kita akan sambung dengan tanya jawab. Matur suwun. Terima kasih Bu Elvi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita jadikan wawasan. Sebagian juga beberapa sejarah yang diceritakan, semoga saja bisa mengingatkan kita terhadap beberapa sejarah
yang sempat terajarkan saat kita berada di bangku sekolah. Baik, tiba waktunya sesi tanya jawab untuk malam hari ini. Monggo yang mau menyampaikan pertanyaannya bisa untuk terlebih dahulu memberikan angkat tangan ataupun langsung menyalakan mikrofon dan menyampaikan dari PD ITMI mana. Dan nanti sekedar informasi akan ada hadiah berupa dompet digital yang berhasil menjawab pertanyaan dari Bu Elvi seperti itu. Oke, monggo. Kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ini saya Mahmudah dari Siap. dan Tupat. Ya, rumah muda. sudah dapat guyuran hujan. Alhamdulillah. Siap. Pasuruan masih diguyur mendungnya saja Bu hari ini. Monggo. Siap. Monggo pertanyaannya Bu Mahmudah. Ini tadi hampir setengah tiduran saya. Oh tadi temanya pahlawan ya. Tadi kayaknya yang sama Bu Evi nih. Bu Evi salam kenal Bu Evi. Bu Evi atau sama? Bu Elvi. Tadi kan ada beberapa pahlawan. Kalau dulu katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau sekarang apa masih enggak ya kira-kira? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada juga pahlawan kesiangan. Nah, yang dimaksud dengan pahlawan kesiangan itu yang seperti apa nih? Ya, mungkin itu Baik. pertanyaannya. Sampun. Siap. Sampun Bu Mahmudah. Ampun atas jawabannya. Sami-sami. Terima kasih Bu Mahmudah PD ITMI Tuban. Selanjutnya saya kasih kesempatan kembali yang ingin bertanya sebelum nantinya beliau menjawab pertanyaan dari Bu Muda. Oke, Mas Haris, silakan monggo langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Iya, darinya Samsul. Siap. Semangat PD Mau Tuban. tanya, Monggo. gimana caranya mendidik anak-anak kerja pahlawan? Oke. Bagaimana caranya mendidik anak agar menjadi pahlawan? Siap. Sampun, ada yang lain? Ya, secara segitu aja. Matur nuwun. Ya, soal Pertanyaan yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan satu lagi. Monggo. Adakah yang mau bertanya? Sebelum nantinya beliau untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Monggo, saya kasih kesempatan satu lagi. Baik, sambil tunggu teman-teman mungkin ada yang masih mencari mikrofon, cari tombol angkat tangan. Mungkin monggo Bu Elvi untuk dijawab terlebih dahulu terkait dengan pertanyaannya Ibu Mahmudah. Pertanyaannya yang pertama adalah kalau dulu ada yang namanya guru pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru. Apakah di zaman sekarang ini masih ada? Dan pertanyaan yang kedua, beliau butuh penjelasan
terkait dengan pendalaman arti dari pahlawan kesiangan. Pertanyaan yang kedua dari Mas Haris ya tadi kalau tidak salah namanya. Bagaimana caranya mendidik anak agar menjadi pahlawan? Monggo, Mbak Elvi. Ya, yang pertama saya sangat apresiat sekali dengan pertanyaan dua penanya ini. Masya Allah, ini pertanyaannya iki cekak aos tapi berbobot. Wah, ini keren. Tepuk tangan untuk jenengan semua ya. Baik, Mbak Mahmuda ini bertanya tentang pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan itu kalau kita lihat arti, itu orang yang mau berjuang, orang yang berjuangnya itu setelah perang selesai. Jadi kalau misalnya ada acara ini ya, ada acara, nah kayak misalnya inilah mau mengadakan kegiatan malam ini, itu repote ya, tapi ketika sudah mau selesai itu dia baru apa yang bisa tak bantu, apa yang bisa tak bantu. Nah itu akhirnya dikatakan kamu ini pahlawan kesiangan. Artinya orang yang ketika temannya repot dan sebagainya, ketika orang itu berjuang, ketika orang itu sedang mengambil perannya, ada suatu event. Kalau sekarang kan nggak perang mati mengangkat senjata kan kita, tapi mengisi kemerdekaan. Misalnya mau peringatan 17 Agustus itu kan banget, ini banyak yang dipersiapkan. Nah orang mau rapat apa-apa dia santai-santai, orang kerja dia santai, tapi menjelang sudah mau usai baru dia mau berperang. Atau ketika saat aktivitas repot-repotnya itu dia nggak ngapa-ngapain, tapi begitu selesai dia merasa berjasa, bahkan sampai menyatakan diri, ini loh semua kalau tidak ada aku acara ini nggak bakalan terlaksana, nggak bakalan sukses, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Itu nama istilahnya pahlawan kesiangan, telat lah bahasanya. Nah, mungkin sudah jelas seperti itu ya. Nah, baik, yang kedua ini bagaimana cara mendidik anak itu menjadi pahlawan. Nah, didik kepada anak itu adalah yang pertama kita harus jadi uswah seorang ayah agar bisa menjadi pahlawan di mata anaknya. Ingin mendidik anaknya jadi pahlawan, maka jadilah dia pahlawan untuk anaknya. Bagaimana biar menjadi pahlawan untuk anaknya? Pantaskan dia menjadi ayah yang baik, ayah yang soleh. Jadi sekarang ini kan ada perubahan pandangan ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil, kalau ditanya cita-cita masih ada atau sering, aku ingin seperti bapakku. Nah, kalau sekarang kira-kira masih adakah yang seperti itu? Ada. Tapi masih sebagian yang sudah sebagian kecil. Aku ingin seperti ibuku. Kenapa? Bahkan ketika ada puisi itu ada anak yang bisa berkata bahwa ibuku adalah pahlawan, ayahku adalah pahlawanku. Nah sekarang bagaimana? Nah, jadi pertanyaan yang kedua tadi, Masya Allah. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah jadilah kita uswah. Kita harus mencontohkan, kita harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana untuk mencontohkan? Contohnya seperti apa? Misalnya, seorang ayah serepot apapun, ya, ketika anak bertanya, jawablah langsung. Misalnya kita sedang asik kita lagi asik misalnya, anak bertanya, ya kita letakkan dulu HP-nya. Beri perhatian kepada anak. Saat itu ketika anak kemudian membutuhkan ayah, membutuhkan ibu, kemudian kita hadir, kita ada, maka saat itu merupakan didikan. Anak ini nanti akan menjadi orang yang bermanfaat. Jadi pahlawan itu kan menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, itu seorang orang tua itu harus bisa menghargai perbedaan yang terjadi ketika antara ayah dan anak, ketika ibu dan anak, itu terjadi perbedaan keinginan, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang. Itu harus bisa menghargai. Jangan mentang-mentang kita orang tua, anak dianggap anak kecil, suaranya tidak didengarkan, kalimatnya tidak kita perhatikan. Nah ini sudah hancur ini.
hati anak itu sudah hancur. Jadi cara yang kedua agar kita bisa mendidik anak kita menjadi pahlawan adalah kita harus selalu bisa menghargai perbedaan yang terjadi saat itu. Kemudian yang ketiga, tunjukkan kekompakan antara ayah dan ibu. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling merendahkan. Nah, ingat bahwa apapun yang kita perbuat saat ini itu tengah direkam oleh anak-anak kita. Bisa jadi anak kita masih kecil, belum tahu apa-apa, tapi sesungguhnya saat itu dia tengah merekam. Jadi yang ketiga adalah harus ada kompak antara ayah dan ibu, kompak antara orang tua dan anak. Nah, bagaimana caranya biar melatih kekompakan itu? Ya, dengan sholat berjamaah, dengan makan bersama, dengan berlibur bersama, dengan guyon bersama. Kayaknya hal-hal ini semakin langka terjadi di dalam keluarga kita. Ya, sehingga kita harus punya space waktu, ya. Kita harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, di sinilah yang penting adalah bagi peran. Bisa jadi si ayah memang waktunya full untuk mencari kehidupan, untuk mencari nafkah. Nah, siapapun harus atau misalnya ibu juga bekerja, maka ini perlu yang keempat, adanya komitmen. Nah, ini penting, karena kita nggak mungkin mendidik anak menjadi apapun tanpa kita memegang komitmen. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga ini? Ingat, yang imam di dalam keluarga itu adalah suami. Ya, imam di dalam keluarga adalah suami, bukan istri yang jadi imam. Meskipun mungkin istrinya itu penghasilannya lebih banyak, istrinya itu lebih pintar, istrinya itu lebih, tapi kalau kita sudah di dalam rumah tangga, maka kita adalah istri, imamnya adalah suami. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita ajarkan, yang bisa kita bekalkan kepada masing-masing dari keluarga. Nah, yang ke berapa ya? 5 atau 6 ya? Nah, itu adalah sering membacakan cerita-cerita tentang pahlawan. Nah, ini sekarang kita sudah semakin jarang. Kalau toh kita tidak bisa, maaf ya, membacakan di sini tidak berarti kok kita ini bekal buku terus dibaca, itu tidak. Menceritakan. Jadi yang jenengan dapatkan semuanya yang pernah jenengan dengar, tapi yang harus hati-hati loh ya, kalau bercerita kepada anak tidak boleh dibumbui dengan kebohongan-kebohongan, dengan dalih agar anak semakin percaya, agar anak semakin memperhatikan. Tidak boleh. Termasuk kebohongan itu apa? Nakut-nakutin. Ya, misalnya cerita tentang kancil nyolong timun, kancil mencuri keting mentimun itu. Nah, itu nanti kamu kalau, nah itu kan bahasa menakut-nakuti. Nah, biar anak itu punya satu pemikiran bahwa setiap perbuatan baik itu hasilnya baik, maka hendaklah setelah kita bercerita, kita minta tanggapan dari anak. Nah, sehingga ketika anak itu mendengar cerita tentang siapa, panjenengan teman-teman mau menceritakan tentang heroiknya, kepahlawanannya Rasulullah dalam memperjuangkan agama, kepahlawan Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima Rasulullah percaya pertama kali sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini mendapatkan kemenangan. Ini cerita-cerita ini kan semakin kakak. Anak-anak itu taunya kisah-kisah yang Power Rangers waktu itu. Kalau sekarang ini kisah-kisah di televisi dan sebagainya. Yang itu sama sekali nggak ada, ini unsur kepahlawanan itu sama sekali tidak ada. Nah, di samping pahlawan-pahlawan Islam, penjenengan semua juga bisa menceritakan siapa Pangeran Diponegoro, siapa W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya, kemudian siapa Jenderal Besar Sudirman. Itu adalah tokoh-tokoh yang Muslim yang memperjuangkan agama, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan beliau adalah seorang yang tetap memegang
agama Islamnya. Nah, dan nanti itu beberapa hal yang bisa dijadikan bekal agar kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi seorang pahlawan. Dan yang jangan lupa, nah ini di sini, jangan lupa kepada anak-anak itu, kalau anak ini baik, berikan reward dong. Kalau anak ini salah, juga bisa diberikan hukuman, tapi hukumannya tetap hukuman yang mendidik, misalnya menghafalkan surat atau membuat kalimat-kalimat yang baik dan sebagainya. Jadi ada unsur punishment atau hukuman saat salah dan unsur reward. Ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Kalau baik maka akan mendapatkan kebaikan, tapi kalau buruk, kalau jelek, dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga si anak ini sudah terlatih, sudah terbiasa, dan ketika besar dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira seperti itu. Monggo. Terima kasih jawaban yang luar biasa Bu Elki. Hanya kurang satu ya pertanyaannya tadi yang Yang mana itu? zaman. Oh, tanam Pahlawan tanda jasa ya. Oh iya. Ini monggo Bu Elki. Ingat saja ini. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa sampai sekarang tetap ada. Ya, Bu Elvi ini suaminya orang Kalimantan Selatan. Bu Elvi ini pernah ke Kalimantan Selatan, yang di sana di satu daerah, satu kabupaten itu kami menempuhnya selama 4 jam dengan kecepatan mobil saat itu 120 km per jam. Ya, jadi masih pedalaman, dan di situ masih ada orang yang berjuang di situ dengan bayaran yang tidak seberapa. Bahkan orang tersebut diminta untuk pindah ke kota itu tidak mau, karena beliau itu merasa nyaman tinggal di situ. Untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak yang di situ. Jadi kalau pertanyaan sampai sekarang itu ada, dimanapun kita berada, di dalam segmen kehidupan kita berada itu tetap ada. Yang baik tetap ada, yang tidak baik yang tetap ada. Hanya masalahnya sekarang, yang banyak diekspos itu yang tidak baik. Yang diangkat di media sosial itu yang tidak baik, sehingga yang baik ini tenggelam. Nah, maka ayo dengan ITMI, kegiatan seperti ini, kita tampilkan yang baik-baik. Sehingga apa? Sehingga itu untuk menutup yang tidak baik. Sekarang kan kalau berita yang viral itu kan juga baik, sebagian besar kan yang tidak baik. Yang baik hanya berapa gelintir saja. Jadi kalau Mbak mau tadi bertanya, adakah? Masih ada dan real, saya ketemu sendiri. Begitu.